Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama sekali marilah kita panjatkan puji besta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih dapat untuk melaksanakan atau menikmati suatu pemandangan yang telah Allah berikan kepada kita, agar kita dapat untuk menikmati suatu pemandangan yang Allah telah ciptakan ke permukaan bumi ini, baik yang ada di langit maupun yang di permukaan bumi ini. Salawat dan salam tak lupa juga kita kirimkan ke arwah Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang berupa doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jemaah pemirsa yang berbahagia, pada hari ini kita telah melihat di sekitar saya. Di sini ada beberapa pemandangan yang indah. Ini adalah patut yang kita dapat kita syukuri, bahwasanya Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah dapat memberikan kita untuk melihat. Allah masih dapat untuk kita melaksanakan aktivitas yang seperti mana biasanya. Di tempat saya sekarang ialah kita di suatu perbukitan. Kita masih dapat untuk menikmati pemandangan. Allah berikan kepada kita mata untuk melihat yang baik, tidak untuk melihat yang buruk. Maka dari itu, kita jauhkanlah larangan-larangan yang Allah telah tentukan kepada kita. Di sini kita untuk menikmati suatu pemandangan itu patut kita syukuri. Jemaah pemirsa di rumah, agar kita dapat untuk menikmati pemandangan, baik itu suatu pekerjaan kita, baik itu segala hal yang akan kita nikmati. Bagaimana caranya agar kita dapat untuk menikmati? Kita patut bersyukur kepada Allah. Dengan cara kita menunduk kepada Allah, kita laksanakan yang perintah Allah. Seperti mana? Kita laksanakan salat yang 5 waktu. Bagi muazin mengumandangkan azan, kita laksanakan. Muazin itu memanggil kita. Dengan apa? Dengan cara bagaimana dia memanggil kita? Yaitu dengan gunakan azan. Muazin azan di masjid, baik itu di masjid maupun di musholla. Agar apa? Agar kita melaksanakan sholat. Beberapa bulan yang lalu kita telah melaksanakan bulan puasa Ramadan. Di mana di bulan puasa Ramadan ini ialah kita untuk menundukkan diri kepada Allah. Bagaimana kita agar bisa membakar segala hal dosa-dosa yang berlalu. Disinilah kita untuk menundukkan kepada Allah, bersujud kembali kepada Allah untuk bertaubat. Baik itu pekerjaan maksiat kita yang lalu kita tinggalkan, yang biasanya kita tidak pernah menginjakkan kaki kita ke masjid, kita injakkan kembali kaki kita ke masjid. Kita niatkan di dalam hati kita dari rumah untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat tarawihnya nanti malamnya kalau di waktu di bulan puasa Ramadan yang lalu. Ramadan ini ialah untuk pembakaran. Pembakaran apa? Yaitu pembakaran segala dosa-dosa yang kita laksanakan selama hidup di permukaan bumi ini. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Nah, Allah telah menjelaskan itu. Namun apa daya kita selaku manusia? Masih banyak orang-orang yang tidak melaksanakan puasa. Masih banyak yang kuat, yang muda, tidak ikut melaksanakan puasa. Betapa ruginya orang-orang yang bulan lalu tidak melaksanakan puasa. Bahwasanya faedah yang kita laksanakan selama 1 bulan penuh yang lalu, sewaktu bulan Ramadan ini, itu pahalanya sangatlah besar. Sama yang kita melaksanakan malam pertama,
Maksudnya malam pertama ini yaitu malam pertama untuk melaksanakan sholat tarawih. Di siang harinya kita berpuasa, di malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih. Apa yang dijelaskan? Faedah yang barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada malam pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Inilah pemirsa di rumah, faedah yang sangatlah besar di bulan suci Ramadan yang lalu. Dibakar dosa-dosa kita yang telah berlalu. Sebagaimana pembakarannya, Allah akan menghapuskan segala dosa kita. Ini tidak di mana di bulan puasa Ramadan kita yang muda bermalas untuk melaksanakan puasa, bermalas untuk melaksanakan sholat, bermalas untuk melaksanakan sholat tarawih di malam harinya, bermalas untuk mendengarkan tausiah yang ada di masjid sekitar mereka. Itu adalah sosok-sosok orang-orang yang merugikan. Apakah hanya malam pertama saja? Tidak. Intinya, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih bagaikan bayi yang baru dilahirkan, bapak-bapak pemirsa di rumah. Inilah faedah yang kita lakukan selama bulan satu yang penuh itu. Begitu pula di malam yang kedua, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih, maka dihapuskanlah segala dosa-dosa kedua orang tuanya. Disinilah kita akan menuntut kepada Allah. Bukan hanya kita menuntut kepada Allah, namun kita bersyukur kepada Allah. Ini tidak terkadang orang-orang menuntut kepada, ya Allah, kenapa tidak kau berikan nikmat kepadaku? Kenapa kau berikan segala cobaan kepada saya? Bahwasanya yang mereka lakukan itu tidak pernah sujud dan ruku kepada Allah. Jangankan sujud, untuk melaksanakan sholat saja dia tidak pernah melakukannya. Bahkan mereka lupa bagaimana gerakan-gerakan sholat, bagaimana bacaan sholat. Inilah yang sosok-sosok orang-orang yang merugikan. Kita telah dibesarkan kedua orang tua kita. Kita disekolahkan orang tua kita. Kita difasilitasi orang tua kita. Agar apa kita? Agar seorang anak itu menjadi orang yang berguna kepada kedua orang tuanya maupun nusa dan bangsa. Namun seorang anak itu tidak dapat untuk melaksanakannya. Dia hanya menghabiskan kedua uang tuanya. Dia menghardik kedua orang tuanya. Dia menghantam kedua orang tuanya. Agar apa? Agar dapat suatu fasilitas yang dia inginkan. Namun sang anak tidak dapat untuk berbakti kepada orang tuanya. Apabila orang tuanya telah tiada, maka kesedihan itu akan datang. Ya, kalau kita saat ini kita kuat. Karena apa? Karena pegangan kita itu ada. Orang tua kita itu masih ada untuk penyemangat kita, untuk memberikan motivasi kepada kita agar menjadi seorang sosok anak yang berbaik, anak yang berguna kepada kedua orang tua kita, berguna kepada nusa dan bangsa. Ini adalah kenikmatan yang diberikan kepada Allah. Apakah hanya materi saja yang diberikan nikmat kepada Allah? Tidak. Nikmat yang diberikan kepada Allah itu kita dapat berkumpul kepada keluarga kita. Oh, apakah saja nikmat Allah yang berikan kepada pemandangan yang ada di sekitar kita? Tidak. Ini adalah hanya sementara yang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apabila Allah mencabut nafas kita, ajal kita, maka yang ada di permukaan bumi ini tidak akan dapat kita nikmati. Coba bayangkan di sekitar kita ini. Betapa indahnya pemandangannya yang Allah berikan kepada kita mata, ainun, mata. Mata ini digunakan untuk melihat yang indah-indah, yang baik-baik. Ini tidak. Di mana mata kita ini digunakan seperti apalagi di zaman era sekarang. Serba modern, serba canggih, serba ada, serba bisa.
apalagi di smartphone, di HP yang ada yang kita gunakan sekarang. Di sinilah yang akan kita dapatkan ada dua pilihan kepada kita yang menggunakan elektronik yang zaman sekarang ini. Contohnya HP atau handphone. Handphone ini adalah seperti kita yang di permukaan bumi ini, yang Allah berikan. Ada yang melaksanakan yang baik, ada yang buruk. Di mana yang baiknya kita gunakan handphone ini dengan cara yang baik. Handphone ini bisa kita gunakan apalagi bagi kita yang melaksanakan perkuliahan, sekolah, atau maupun di kantor bagi kita yang bekerja. Namun sekarang kalanya yang membuat kita rusak itu handphone ini, seperti bagaimana kita melihat yang bagaimana joget-joget, yang bagaimana TikTok, bagaimana yang semacam begitulah kira-kira. Ini tidak dibelikan orang tua kepada kita handphone, kita download sebuah aplikasi. Nah, kita lihat bagaimana joget-joget TikTok itu. Nauzubillah. Allah sangatlah marah kepada kita, kepada orang-orang yang melaksanakan kejahatan seperti itu. Itu dinamakan kejahatan. Bukan hanya kejahatan, tapi namun dikatakan oleh Allah itu adalah zina mata. Zina mata, karena kita melihat yang tidak baik. Bagaimana bentuk lengkuk tubuh mereka, seseorang yang ada di dalam handphone kita, seperti yang saya jelaskan tadi. Bagaimana joget-joget yang berada di dalam TikTok itu. Itu adalah membuat rusak jiwa diri kita, rusak pikiran kita. Itu adalah suatu hal yang diberikan nikmat kepada kita. Namun yang tidak baiknya itu ialah kita tidak baik untuk menikmatinya, tidak baik untuk kita melihatnya. Karena apa? Itu halnya kepada diri kita sendiri. Kemana kita akan melihat yang baik, kemana yang kita lakukan, itu adalah tergantung kepada diri kita. Itu semuanya tergantung kepada diri kita. Kemana akan kita pergi? Kemana akan kita tuju? Apakah kita ke surga? Lakukan yang perintah Allah yang mana, yang diperintah-perintah Allah yang baik. Oh, kita ingin masuk ke neraka? Lakukan segala hal-hal yang dilarang oleh Allah. Baik itu minuman mabuk, khamar, berjudi, segala halnya semuanya lakukan jika Anda ingin masuk neraka. Kalau jika kita ingin masuk surga, laksanakan perintah-perintah Allah yang Allah sukai. Laksanakan sholat, berzikir kita, berselawat. Jika tidak ada pekerjaan kita menganggur saja di rumah, buka Al-Quran kita baca. Betapa bersihnya ayat-ayat Al-Quran itu. Padahal Al-Quran itu adalah diturunkan Al-Quran itu ke permukaan bumi ini melalui Nabi Muhammad SAW itu, yaitu Al-Quran ini sebagai pedoman bagi kita, pedoman hidup. Ini tidak Al-Quran ini hanya terkadang kalanya bagi orang-orang ini Al-Quran sebagai hiasan di rumahnya. Jika ada nanti datang tamu dia, oh ternyata seseorang itu rajin membaca Al-Quran. Itu hal yang tidak baik. Al-Quran ini digunakan yaitu untuk kita baca, untuk kita renung-renungi, kita hayati, kita maknai apa isi-isi Al-Quran. Itu adalah suatu nikmat. Namun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu tidak tahu kita kemana yang akan kita tentukan, yang mana yang baiknya dan yang mana yang buruknya. Inilah kita seseorang manusia yang tidak luput kesalahan dan dosa dan khilaf. Inilah kita.